Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis yang penuh barakah ini untuk hadir mengkaji ilmu fikih dari kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu, keberkahan daripada muallif yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, keberkahan daripada ulama, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dan kita ini harus atau wajib menuntut ilmu seperti apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar itu wajib bagi setiap orang muslim dan setiap orang muslimah. Jadi supaya kita tidak salah, supaya kita ini tahu bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Paham? Supaya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Paham? Supaya kita tahu apa yang diinginkan Allah Ta'ala daripada diri kita. Kita harus sholat, ya, itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kita harus sholat, kita harus puasa, kita zakat, kita dan lain sebagainya, melakukan kewajiban. Nah, ini tapi semua harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Kalau tidak ada ilmunya nanti kita salah ibadahnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dan ketika kita belajar, usahakan kita menuntut ilmu yang manfaat. Paham? Ilmu itu yang manfaat. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang bisa menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjadikan kita takut sama Allah Ta'ala, takut adabnya Allah Ta'ala, ya, takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang manfaat. Kalau ilmu kita belajar cuman ilmu itu saja, atau kita belajar ilmu yang ilmu tersebut tidak menjadikan kita takut sama Allah Ta'ala, itu namanya bukan ilmu manfaat. Paham ya? Jadi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menjadikan kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita takut, kita akan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu tersebut. Melakukan amal ibadah dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didasari ibadah tersebut dengan ilmu. Itu namanya ilmu manfaat. Paham? Jadi kita belajarnya kita ini, ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadikan kita takut sama Allah Ta'ala. Ketakutan tersebut mendorong kita untuk beramal. Itu namanya ilmu manfaat. Paham ya? Mendorong kita untuk beramal. Nah, kalau kita sudah beramal, belajar, otomatis nanti sama Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu hati kita. Akan dibuka pintu hati kita. Paham? Kalau sudah dibuka pintu hati kita, kita akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak ada di kitab. Ilmu-ilmu yang tidak ada di kitab itu kita akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Ilmu laduni. Al-ilmu laduni. Arti bahasanya ilmu laduni. Laduni ini artinya dari sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di kitab. Paham ya? Tidak ada di kitab. Paham? Makanya aulia-aulia itu, para ulama as-solihin itu mereka belajar mungkin ketika kita pahami atau ketika kita lihat mungkin belajarnya tidak seberapa, tapi ilmu yang dia dapatkan sangat banyak. Nah, itu apa? Itu berarti ditopang dengan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Wa qul rabbi zidni ilma. Paham? Itu minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu ladun. Tapi ilmu laduni ini enggak akan ente dapatkan kecuali ente sudah belajar
kemudian mengamalkan. Nah, kalau ente belajar kemudian mengamalkan, dapat ilmu laduni. Kalau ente belum belajar atau sudah belajar tapi belum mengamalkan, tidak dapat ilmu laduni. Paham? Makanya ente mulai sekarang jangan hayal, ya Allah saya minta ilmu laduni. Kalau belajar enggak, atau belajar tapi tidak mengamalkan, paham? Enggak akan dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu seperti apa? Ente kalau pengen contohnya sangat banyak aulianya Allah Subhanahu wa taala yang dapat ilmu laduni. Paham? Banyak sekali contohnya. Dulu ada namanya Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Hasani. Ahmad bin Idris Al-Hasani, ulama Mekah, baru-baru ini, belum lama banget, enggak, mungkin 200-300 tahun yang lalu. Itu beliau mengatakan, ana belajar 600 tafsir. Belajar 600 tafsir, 600 kitab tafsir. Nanti satu aja mungkin belum belajar kita. Paham? Ini 600 sudah. Belajar 600 tafsir sampai dibukakan hati saya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat dari surat Al-A'la. Apa bunyinya? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu kata beliau, kalau saya diberi umur seperti Nabi Nuh, berapa tahun? 1000 tahun. Untuk mentafsiri ayat tersebut nggak akan habis 1000 tahun. Masih kurang 1000 tahun. Untuk mentafsiri satu ayat tok. Dari mana ilmunya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di kitab. Kalau itu di kitab 1000 tahun habis. Paham? Tapi ini ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab beliau di awal mulanya belajar, kemudian apa? Mengamalkan, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mujahadah. Paham ya? Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diberi ilmu tambahan oleh Allah. Nah, kita juga seperti itu. Belajar sekarang, niatkan untuk mengamalkan. Diniatkan untuk amal. Paham ya? Ya Allah, saya belajar di sini supaya saya bisa beramal, supaya saya mendapatkan ilmu yang manfaat, supaya saya dapat ilmu yang bisa menjadikan aku takut kepadamu ya Allah. Itu seperti itu, pasang niat baik-baik ya. Kalau belajar itu pasang niat supaya nanti yang kita dapatkan ini jadi ilmu manfaat. Paham ya? Saya melanjutkan pelajaran selanjutnya, az-zakah, babuz zakah. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Az-zakah wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam. Fatajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'am wan naqdani wat tijarah war rikaz wal ma'din wal mu'asyarat wa hiya al-hubub wath thimar. Adapun zakat adalah rukun keempat daripada rukun Islam. Rukun keempat daripada rukun Islam adalah zakat. Nah, ente hafal kan rukun Islam? Hafal kan? Paham? Pernah Sayyidina Jibril alaihissalam tanya sama Nabi SAW, mal Islam? Paham? Kemudian kata Nabi SAW, orang yang bertanya lebih mengetahui. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Jibril, al-Islamu huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam hadis zakat itu yang nomor 3. Yang nomor 3, ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul bait. Berarti kan nomor 3. Tapi tidak ada permasalahan mau nomor 3 mau nomor 4. Mungkin nomor 4 di sini kalau melihat dari waktu. Nanti habis puasa Ramadan apa? Zakat. Habis zakat haji. Berarti nomor 4. Sebetulnya tidak ada permasalahan, tidak ada pertentangan sama sekali. Mau rukun nomor 4, mau rukun nomor 3. Zakat ini dari kalimat zakah yazku, zakatan. Paham? Artinya nama yanmu namaan. Artinya berkembang. Harta yang inti zakati pasti dia berkembang. Pasti. Itu. Bahasa Arabnya aja zakah yazku zakatan. Dari kalimat nama yanmu namaan. Nama yanmu ini artinya berkembang.
Paham? Jadi harta yang ente zakati ini bukan berkurang, tapi malah berkembang, malah bertambah. Pasti. Paham ya? Tidak ada zakat itu bikin orang kere, tidak ada. Zakat itu bikin orang makin tambah fakir, tidak ada. Pasti zakat itu nambah kekayaan, nambah kebarokahan di dalam harta kita. Oleh Allah Ta'ala kita disuruh zakat itu bukan buang harta kita, tidak, tapi buang kotorannya, difilter sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari harta kita ini ketika kita mengumpulkan ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang ini, tapi bukan disengaja loh ya, bukan disengaja. Jangan ente kemudian sengaja mengumpulkan harta haram kemudian ente bayar zakat, bodoh aja. Paham? Ya kan? Ente nyuri sampai kumpul uang itu anak zakat ini biar filter jadi halal, nggak jadi halal. Paham? Maksudnya ketika mungkin ente bertransaksi ada yang keselimpet haram, ada yang keselimpet syubhat tanpa disengaja, nah itu dibersihkan oleh zakat. Paham? Jadi filter itu. Jadi filter harta yang itu yang kebuang itu penyakit. Yang kebuang itu namanya penyakit. Paham? Yang tersisa itu yang manfaat. Itu yang barokah. Paham ya? Jadi makanya jangan takut zakat. Jangan takut zakat. Apapun zakatnya, zakat itu banyak. Nanti ada zakat mal ya dari harta atau ada zakat fitrah, zakat untuk diri kita. Harta untuk menjaga harta kita. Fitrah untuk menjaga diri kita. Paham? Jadi ada dua macam. Ada zakat mal, harta, ada zakat fitrah yaitu diri kita. Paham? Semuanya diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita wajib untuk mengetahui harta apa saja yang wajib kita zakati. Iya enggak? Kalau tidak belajar enggak tahu harta apa aja yang wajib dia zakati. Paham? Mungkin ada harta di rumah ente yang wajib dizakati tapi ente tidak tahu itu wajib dizakati apa enggak. Makanya itulah perlunya belajar. Apa saja harta-harta yang wajib dizakati? Wahia an-na'am. An-na'am. Apa an-na'am ini? Na'am ya bebari. Apa? An-na'am di sini adalah hewan ternak. Hewan ternak apa? Ada 3 hewan ternak. Onta, sapi sama kambing. Itu namanya na'am di dalam bahasa Arab. An-na'amu, paham ya? Itu artinya 3 golongan: onta, sapi, kambing. Paham? Itu pertama yang wajib dizakati. Kemudian nomor 2, an-naqdani, emas dan perak. Emas dan perak. Ini mungkin banyak dari kita atau keluarga kita ya yang nyimpen emas, yang nyimpen perak. Itu sebetulnya perlu dizakati. Paham? Kemudian yang ketiga at-tijarah, perdagangan. Ente punya toko ya, ente punya warung, itu wajib dizakati. Berdagang kan sifatnya. Ente perdagangkan barangnya, itu wajib dizakati. Ar-rikaz, barang temuan, atau kalau bahasa itu harta karun. Ente menemukan harta karun berupa emas dan perak, paham? Wajib dizakati. Yang kelima al-ma'din, tambang emas atau perak. Yang keenam al-mu'asyarat. Apa al-mu'asyarat ini? Wahia al-hubub wathimar, yaitu al-hubub biji-bijian, wathimar dan buah-buahan. Dan buah-buahan itu wajib dizakati. Ente punya sawah, paham? Punya sawah habis panen padi, wajib zakat. Paham ya? Wajib zakat. Jangan diem-dieman ente. Paham? Ente punya sawah panen jagung, wajib zakat. Paham ya? Wajib zakat. Panen kedelai sama, wajib zakat. Jadi 6 macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama an-na'am, hewan peliharaan. Kedua emas dan perak. Ketiga apa? Tijarah, yaitu perniagaan, paham? Atau perdagangan. Yang keempat harta karun yang berupa emas dan perak. Yang kelima tambang emas atau perak. Yang ketujuh
buah-buahan atau tumbuh-tumbuh atau biji-biji. Kalau biji-bijian umum, tapi kalau buah-buahan cuma dua saja, kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Kalau ente punya pohon kurma, misal punya kebun kurma kayak orang-orang di Arab itu, paham? Kalau mereka panen harus bayar zakat. Atau anggur, ente punya kebun anggur, kalau anggur ente panen, ente harus bayar zakat. Paham ya? Sebetulnya mendalam. Paham? Pembahasan tentang zakat ini mendalam, tapi kita ambil yang global-global aja, yang gampang-gampang ya. Fala zakata fima siwan na'am as-saimah. Maka tidak ada zakat bagi selain hewan yang digembalakan. Nah, ini membahas tentang hewan. Syaratnya hewan itu yang wajib dizakati adalah hewan yang digembalakan. Hewan yang digembalakan. Paham makna gembalakan? Yang enggak ente kasih makan, ente enggak ngarit. Paham? Ente cul di tempat kalak mubah. Kalak mubah ini kebun yang mubah. Paham ya? Mubah maksudnya mubah ini tidak ada pemiliknya. Ente cul di gunung, ente cul di tegalan, bukan milik orang lain. Nah itu namanya kalak mubah. Nah hewan yang ente gembalakan seperti itu wajib zakat. Kalau ente ngarit, ente punya kandang di rumah, ente ngarit setiap hari ngasih makan, itu tidak wajib zakat. Lu kenapa? Kok yang di rumah tidak wajib zakat, tapi yang digembalakan wajib zakat? Ya enggak? Karena syarat zakatnya hewan yang wajib dizakati itu hewan yang digembalakan. Kenapa? Karena yang ente ngarit ini tadi, ente sudah capek ngarit. Yang ini ente tidak capek apa-apa, ente gembalakan. Akhirnya oleh syariat disuruh bayar zakat. Paham ya? Disuruh bayar zakat. Itu tadi syaratnya hewan ini harus hewan yang digembalakan, bukan hewan yang diberi makan. Tidak, digembalakan, dicul. Paham ya? Diumbar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada nisab. Paham ya? Ada nisabnya. Nanti. Itu tadi paham ya? Bisa dipahami ya? Hewan itu ya? Bisa dipahami. Wa yushtaratul haulu laha, dan disyaratkan haul. Apa haul ini? Muter 1 tahun. Muter 1 tahun. Tak kasih contoh. Kambing ini nisab batas awal ente diwajibkan zakat itu 40 ekor kambing. 40 ekor kambing. Contoh misal, ana 1 Januari punya 40 ekor kambing, ana gembalakan semua. Kalau 1 Januari tahun depan itu masih 40 kambing, tidak berkurang sedikit pun, atau lebih nggak apa-apa ya, atau lebih, yang penting nggak berkurang dari 40, itu berarti ana wajib zakat. Artinya apa? Di situ ada haul, muter satu tahun penuh. 40 ini berada di kepemilikan ana selama satu tahun, itu wajib zakat. Kalau seperti ini, ana 1 Januari punya 30 ekor. 30 ekor. Paham? 1 Januari tahun depan bertambah 10 ekor jadi 40. Wajib zakatkah ana? Enggak. Kenapa? Karena 1 tahun tidak 40. Pokoknya di dalam kepemilikan ini harus 40 ekor dalam 1 tahun. Paham ya? Harus 1 tahun ini 40 ekor nih, 40 ekor berjalan 1 tahun. Kalau seperti itu tadi enggak kan? 1 Januari ana punya 30. 1 Januari tahun depan nambah 10 jadi 40. Berarti 40 ini, jumlah 40 ini tadi tidak sempurna 1 tahun dalam kepemilikan saya enggak wajib. Itu namanya haul. Paham ya? Itu namanya haul. Tak kasih contoh, ini yang sering terjadi mungkin. Emas. Nisabnya emas itu kadar paling sedikit emas yang ente miliki yang wajib dikeluarkan zakatnya itu berapa gram? 85 gram. Kalau ente punya 85 gram, ya, punya 85 gram emas,
dalam 1 tahun wajib zakat. Contoh, 1 Januari ana memiliki 85 gram di lemari ana emas. Paham ya? Miliki 85 gram emas di lemari ana. 1 Januari tahun depan ini masih tidak berubah, masih 85 gram, tidak berkurang sedikit pun. Kalau bertambah nggak apa-apa. Kalau bertambah tetap wajib zakat, tapi kalau berkurang sudah tidak wajib. 1 Januari tahun depan masih tetap 85, wajib keluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Kalau misal 1 Januari anak punya 85 gram, paham? Mau 1 Januari tahun depan tak jual 5 gram, paham? Akhirnya pas ketepaan 1 Januari tahun depan 80 jadinya, kurang daripada 85. Apakah wajib zakat? Tidak wajib. Terus apa hukumnya, Beb? Seperti itu. Supaya anak tidak kena zakat, anak jual. Nah, ya kan? Banyak kan orang-orang seperti itu pengen lari dari syariat. Paham ya? Dia cari cara, cari strategi untuk supaya tidak diberatkan zakat. Gimana hukumnya? Hukumnya tetap ada yang mengatakan haram, kena dosa. Ada yang mengatakan makruh. Paham ya? Ada yang mengatakan makruh. Tapi haram inti kena dosa, ataupun makruh inti tidak kena dosa makruh. Seperti itu tadi. Mau 1 Januari tak jual 5 gram supaya tidak kena zakat. Kena haram saya. Kalau menurut pendapat yang mengatakan makruh, tidak kena dosa saya. Tidak kena dosa. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibohongi. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa taala tahu niat ente ini menjual untuk apa? Tahu Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mau 1 Januari tak jual lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu niat ente ini menjual untuk apa? Untuk supaya lari dari zakat, atau ente mungkin kepepet. Paham? Itu. Jadi hukum ini hukum untuk di dunia, ente kena dosa atau tidak. Tapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tahu niat ente mau menjual atau menjual itu karena apa. Paham ya? Itu tadi. Wa yushtaratul haulu laha wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat tijarah. Begitu juga ente haul ini tadi, perputaran 1 tahun ini tadi disyaratkan untuk nuqud. Apa nuqud? Emas atau perak, wat tijarah dan perdagangan. Paham? Emas dan perak tadi sudah saya contohkan. Ya. Sekarang contohnya perdagangan. Itu perdagangan itu disyaratkan 1 tahun. 1 tahun. Harus ada haul. Paham? Nah, contoh seperti ini. Beb, contoh ya, saya buka toko apa misal, pakaian. Ya, saya mau dagang pakaian, busana itu. Paham? Saya buka toko. Setelah saya buka toko selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun, itu kan disyaratkan muter 1 tahun. Kalau misalnya saya 10 bulan tokonya sudah tutup, misal bangkrut, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Harus muter 1 tahun anak berniaga atau berdagang apa? Pakaian itu tadi. Paham? Dan disyaratkan nanti ketika haul, ketika sudah genap 1 tahun, pas hari hanya itu tadi disyaratkan nominal harga di toko anak ini tadi nggak boleh berkurang daripada nisab. Paham? Nggak boleh berkurang daripada nisab. Gimana? Dengarkan baik-baik. Contoh, saya buka toko pakaian busana. Kan pertama disyaratkan apa? Muter 1 tahun. Misal tanggal 1 Januari 2022. Atau ya Januari 2022 misal. Berarti 1 tahun genap 1 tahunnya kapan? Januari 2023. Nah, nanti ketika masuk 1 Januari 2023 itu disyaratkan nominal toko anak ini tadi nggak berkurang daripada nominal emas 85 gram. Bang, kalau saya hitung misal toko anak ini setiap pakaiannya itu tak hitung, ini sekian. Paham? Keluarlah nominal, yang mana nominal tersebut tidak kurang daripada nominal
85 gram emas, maka saya wajib zakat. Berapa sih nominal emas itu? 85 gram. Kalau misal kita ambil contoh 1 juta, berarti berapa? 85 juta. 85 juta untuk apa? 85 gram emas. Berarti toko anak ini saya disyaratkan tidak berkurang nominalnya dari 85 juta. 85 juta. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tapi sebagian ulama mengatakan barang dagangan yang di toko anak ini bukan dikonvert dengan emas, tidak, tapi dikonvert dengan perak. Kalau tadi saya timbang dengan apa? Nominal 85 gram emas. Ada ulama yang mengatakan lagi ditimbang atau dikonvert dengan perak. Nominalnya perak, yaitu 595 gram perak. Berapa? 595 gram perak itu sedikit. Contoh, kalau ente ambil perak 100.000, ya, berapa perak 1 gramnya? Yang main ali-ali siapa ini? Yang main akib ya? Tahu biasanya yang main batu apa namanya? Ali-ali ini tahu dia. Emas perak itu berapa? Coba lihat di ya. Biar tahu. Harga perak 1 gram perak. Nanti kan ada harga jual, ada harga beli. Kita ambil yang paling tinggi aja, tidak apa-apa. Harga perak hari ini. Kenapa? Per kilonya 430 kan? Oh, kiloan mainnya deh. Bentar. Ya, kita katakan 10.000 ya. Ya, 10.000 ya. Sebentar. Berapa tadi? 11.000. Murah ya perak ya. 11.000, anggap aja berapa? 10.000. Paham? 10.000 kali 595 berapa? 5.950.000. Anggap aja 6 juta. Nah, kan tadi saya katakan percontohan pertama yang saya contohkan tadi yaitu mengkurskan nominal toko saya dengan emas 85 gram. Banyak kan? 85 juta. Kalau ada ulama yang mengatakan dikurskan dengan perak. Perak lebih rendah. Berapa perak tadi? 6 juta. Anggap saja 6 juta. Paham? Otomatis ketika anak punya toko, ya, punya toko, kalaupun kecil, toko kecil itu, paham? Kalau menurut pendapat yang dia itu mengatakan ini tadi harus dikonvert dengan emas, berarti saya tidak kena. Paham? Kalau yang mengatakan dikonvert dengan perak, berarti saya akan kena. Alias seperti ini, dengarkan. Alias kita ini, paham? Kena kepada zakat kemungkinannya lebih besar
kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan wajib dikonvert dengan perak. Toko-toko kelontong kecil ini berarti kena zakat, ya kan? Yang dia itu mungkin jual belinya skalanya kecil, paham? Yang mana kalau dinominalkan ini tadi mungkin tidak sampai 6 juta, paham? Tidak sampai 85 juta, tidak sampai 85 juta. Tapi berhubung kita ikut pendapat yang mengatakan kalau dikonvertnya dengan perak yang cuma nominalnya 6 juta, berarti toko-toko kelontong kecil itu kena. Kalau kita syaratkan 85 juta, tidak kena dia. Paham? Terus gimana caranya? Maksudnya bagaimana kita menyikapi ini perbedaan pendapat? Kalau ulama ya yang di Tarim mengatakan lebih enak ngikuti yang perak. Kenapa? Karena sedikit nominalnya, jadi ente gampang kena zakat. Loh Beb, gampang kena zakat kok enak Beb? Ya enggak? Ya kan mungkin orang berpikir seperti itu kan, gampang kena zakat kok enak. Ya enggak, ente punya toko kecil kena zakat, punya toko kecil kena zakat, kok enak Beb seperti itu? Kata antum kok enak? Ya, maksudnya kok enak di sini enak. Kenapa? Ente bisa berhati-hati. Paham ya? Berhati-hati. Jadi punya toko kecil sudah zakati, aman nanti harta ente. Paham? Itu adalah bentuk penjagaan kehati-hatian ente terhadap harta ente. Paham? Seperti itu. Jadi lebih enaknya dikonvert dengan paham? Kalau ente punya toko seperti itu. Paham ya? Jadi kembali lagi bahwa emas dan perak, kemudian hewan, kemudian toko itu disyaratkan apa? Harus haul muter satu tahun. Paham ya? Jadi selama setahun ini tadi nggak boleh kurang daripada nisab. Apa itu nisab tadi? Batas paling sedikit ente diwajibkan zakat. Paham? Kalau kurang dari nisab tidak wajib. Lebih dari nisab alhamdulillah. Wa yushtaratu fi hadhil anwa' an-nisabu aidan. Paham ya? Wajib nisab itu tadi. Ada batasannya. Tidak semua harta diwajibkan zakat oleh Allah Ta'ala. Tidak. Jadi ada batasannya. Saya kasih batasannya satu persatu. Kambing berapa? 40 ekor. Onta 5 ekor. Onta berapa? 5 ekor. Sapi 30 ekor. Jadi kalau ente punya 5 ekor dalam setahun, onta dalam setahun, wajib zakat. Paham? Wajib zakat. Punya sapi 30 ekor dan berjalan selama 1 tahun 30 ekor, wajib zakat. Punya kambing 40 ekor berjalan selama 1 tahun, wajib zakat. Paham? Nanti bayarnya beda-beda. Ente punya 40 ekor kambing sama ente punya 100 ekor kambing, bayarnya beda. Pasti. Paham ya? Bayarnya beda. Itu tadi kalau apa? Onta, sapi, kambing. Emas nisabnya berapa? 85 gram. Perak nisabnya 595 gram perak. Paham? Jadi misal ente punya simpanan emas 85 gram, berjalan 1 tahun 85 gram ini kalau belas, wajib zakat. Berapa zakatnya? Nanti. Paham ya? Dijelaskan pelajaran selanjutnya. Perak ente punya di lemari ente 595 gram perak, wajib zakat. Apapun bentuknya, mau bentuknya dia kotaan seperti itu, baloan gitu, atau bentuknya perhiasan, tidak apa, silakan. Apapun bentuknya tetap wajib zakat. Itu tadi sapi, onta, sapi, kambing, emas, perak. Untuk perdagangan, berapa nisabnya? Ada ulama yang mengatakan pakai nisabnya emas, ada ulama yang mengatakan pakai nisabnya perak. Dan paling enak supaya hati-hati terhadap harta kita, supaya kita nggak kena dosa sama Allah Ta'ala, kita pakai nisabnya perak. Kemudian setelah itu muasyarat. Apa muasyarat?
Kita nggak bahas apa barang temuan harta karun atau apa namanya ma'din. Apa ma'din tadi? Apa namanya tambang. Itu kita agak bahas karena jauh. Ya, pembahasannya jauh. Yang terakhir muasyarat, biji-bijian sama buah-buahan. Berapa nisabnya? Kalau ente panennya 612 kilo. Berapa? 612 kilo. Misal anak punya sawah, panen parinya 612 kilo, wajib zakat. Paham ya? Wajib zakat. Atau anak panen kurma dari kebun kurma anak 612 kilo, wajib zakat. Paham? Jadi kalau pisang, apel tidak wajib. Kenapa? Karena dari buah-buahan yang diwajibkan zakat cuma apa? Kurma sama anggur. Kalau biji-bijian semua, kedelai, kacang hijau, beras, biji-bijian kan? Apalagi jagung, lombok, kacang. Nah, kalau sampai 612 kilo wajib zakat. Kurang dari 612 kilo panennya tidak wajib zakat. Paham ya? Ini pembahasan tentang apa? Nisab, yaitu batas paling rendah kita kena zakat. Berapa yang dikeluarkan zakatnya? Paham? Itu nanti insya Allah minggu depan. Ente punya 85 gram emas, berapa yang dikeluarkan zakatnya? Paham? Ente punya 595 gram perak, berapa yang dikeluarkan zakatnya? Ente punya 40 ekor kambing, berapa yang dikeluarkan zakatnya? Ente punya 30 ekor sapi, berapa yang dikeluarkan zakatnya? Paham? Ente punya apa lagi? Panen 612 gram, berapa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Nanti insya Allah minggu depan. Paham ya? Kadar-kadar kita wajib mengeluarkan zakat. Paham? Jadi pertama yang sudah kita pahami tadi haul, kemudian nisab, dan insya Allah minggu depan apa? Kadar yang wajib dikeluarkan. Paham ya? Insya Allah bisa dipahami. Ini masih zakat harta loh ya, belum zakat fitrah. Zakat harta ini, paham? Belum zakat fitrah.